Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Anak-anakku, kalau misalnya manusia itu berkembang biak dengan melahirkan, selanjutnya ayam berkembang biak itu dengan bertelur. Lalu bagaimana dengan bakteri? Kalau virus dengan replikasi, kalau bakteri berkembang biak dengan cara apa? Inilah yang nanti kita bahas. Materi kita pertemuan kali ini agar barokah, maka kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, pertemuan kali ini kita membahas tentang reproduksi dan pengecatan gram bakteri. Ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan jenis-jenis reproduksi pada bakteri. Yang kedua, siswa dapat mengetahui tujuan pengecatan dari bakteri. Anak-anakku, proses perkembangan biakan bakteri itu ada dua, ada seksual, ada aseksual. Seksual itu berarti melibatkan dua jenis bakteri. Aseksual, dia bisa berkembang biak tanpa membutuhkan bakteri yang lain. Untuk seksual itu ada transformasi, transduksi, dan konjugasi. Untuk aseksual itu dengan pembelahan biner. Nah, reproduksi bakteri secara seksual itu tidak melibatkan gamet atau peleburan sel. Artinya tidak melibatkan bakteri itu mengeluarkan sperma dan ovum. Tidak seperti itu. Tidak seperti pada manusia. Yang kedua, reproduksi bakteri seksual itu adanya pertukaran materi genetik yang disebut paraseksual atau rekombinasi genetik. Berarti di sini ada bakteri donor. Ada bakteri donor itu yang memberikan DNA. Bakteri penerima atau resipien yang menerima DNA. Di sini bakteri donor akan memberikan DNA, akan memberikan DNA kemana? Ke bakteri resipien. Itulah proses reproduksi bakteri seksual. Sehingga tidak ada bakteri jantan, bakteri betina, tapi adanya bakteri donor dan bakteri penerima atau resipien. Reproduksi bakteri seksual yang pertama adalah transformasi, yaitu perpindahan materi genetik DNA ke dalam sel bakteri yang lain. Dari sini, dari bakteri donor ini akan memberikan materi genetik DNA ini yang merah-merah ini ke bakteri penerima. Nah, akhirnya yang terjadi, bakteri tadi ini yang tidak punya DNA menjadi punya DNA. Karena apa? Mendapatkan suntikan bakteri dari bakteri donor. Seperti itu proses transformasi. Selanjutnya adalah proses konjugasi. Maaf, ini ada transduksi transduksi biru. Ini transduksi. Apa itu transduksi? Transduksi adalah perpindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri yang lain menggunakan perantara virus bakteri obat. Di sini ada bakteri, ada DNA. Bagaimana
DNA ini berpindah ke bakteri resipien, maka dibawa oleh virus. Ya, dibawa virus ke bakteri yang lain. Di bakteri yang lain ini nanti, ya, itu virus ini akan memasukkan DNA ke bakteri penerima. Seperti itu prosesnya, ya. Jadi ini ada bakteri lalu menginfeksi virusnya, DNA-nya. Nah, di sini bakteri ini akan memberikan DNA ke bakteri yang lain melalui perantara sebuah virus, dibawa oleh virus. Itu transduksi. Selanjutnya adalah konjugasi. Konjugasi itu adalah perpindahan DNA secara kontak langsung antara bakteri yang berdekatan. Ada dua bakteri. Bakteri ini akan saling berdekatan. Nah, ini akan memberikan plasmid ke bakteri yang lain. Bakteri ini disebut sebagai bakteri donor yang memberikan DNA. Ini adalah bakteri penerima, bakteri yang menerima DNA. Hingga nanti kedua-duanya akan mendapatkan, bakteri donor dan penerima akan memberi dua DNA. Itu cara konjugasi. Selanjutnya, reproduksi bakteri yang tidak melibatkan dua bakteri adalah reproduksi bakteri aseksual. Dia dengan cara membelah diri. Di sini bakteri ini DNA-nya itu merubah jadi dua, mengalami replikasi dari satu menjadi dua. Akhirnya apa? Dari satu bakteri ini bagian tengahnya, dinding sel dan membran plasmanya ini membelah, melekuk untuk persiapan membelah. Dan di sisi DNA-nya itu sisi kanan punya DNA, sisi kiri punya DNA. Berarti habis dia membelah jadi dua, akhirnya masing-masing menuju ke sudut yang berlainan. Selanjutnya bakteri ini sebetulnya mulai terbentuk dan DNA mulai terpisah. Akhirnya apa? Dari satu bakteri ini membelah menjadi dua bakteri, sehingga bakteri bisa berkembang biak tanpa melibatkan bakteri yang lain. Ya, demikian reproduksi bakteri baik secara seksual dan secara aseksual. Selanjutnya, untuk mengamati bakteri, misalnya apakah seseorang menderita TBC, seseorang apakah darahnya mengandung bakteri, apakah makanannya mengandung bakteri, maka biasanya di sini makanan itu sampelnya akan diambil, diletakkan dalam kaca dan diamati dengan menggunakan mikroskop. Dan di sini untuk memperjelas bentuk bakteri, maka diberikan istilahnya pewarnaan gram. Pengecatan atau pewarnaan bakteri tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi bakteri. Nah, tujuannya, ini tujuan utamanya mengidentifikasi bakteri. Tujuannya yaitu mempermudah untuk melihat bentuk bakteri, memperjelas ukuran bakteri, melihat struktur luar dan dalam bakteri. Bakteri itu bagian dalamnya ada yang namanya ribosom, mesosom, sitoplasma. Itu bisa dilihat dengan jelas dengan menggunakan pewarnaan gram. Yang keempat, tujuan dari pewarnaan atau pengecatan bakteri melihat reaksi bakteri terhadap warna, sehingga sifat fisika dan kimia dapat diketahui. Ada bakteri yang dinding selnya tebal, itu bisa menyimpan cairan ungu, sehingga ketika diberi pewarnaan ungu maka tidak hilang. Tapi ada bakteri yang nggak bisa menyimpan cairan ungu, dinding selnya tipis, sehingga ketika diberi warna, dibersihkan, maka warna ungunya hilang. Kalau bakteri gram positif itu warnanya ungu, bakteri gram negatif warnanya adalah merah. Nah, ini pesan dari saya mengutip apa yang disampaikan oleh para ahli, bahwa waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak kita kenali dan hargai sampai mereka telah habis. Selanjutnya, ketika kamu masuk ruang operasi, kamu baru sadar bahwa kesehatan itu betapa berharganya. Sebagai penutup, mari kita tutup acara ini dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejone wong kang lali, sak bejo wong kang eling lan waspada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.